mau share hari ini. Aku bisa share screen ya? Bisa, bisa. Hmm, sorry. Oke. Judul sharing aku hari ini, Surprise by God. Sama seperti kalian juga mungkin surprise dengan aku. Oh, udah bisa ini belum? Kelihatan nggak my presentation? Iya, sudah. I think it Kelihatan will be ya? better if you can full screen ya. Oke. Full full screen. Jadi ini ya. Aku harus gitu. Iya. Seperti ini ya. Tapi aku nggak bisa lihat muka kalian ya. Iya, jadi aku mau sharing hari ini. eh aku kasih judul Surprise by God. Di bawahnya ada tulisan Sang Penenun Agung. Sebenarnya itu bukan bukan translationnya ya. Sang Penenun, Penenun Agung tuh maksudnya aku mau kasih tahu bahwa Tuhan itu uh, yang menenun hidup kita gitu loh. Jadi apapun yang terjadi dengan hidup kita, itu Tuhan tahu. Mungkin kalian kalau lihat kain tenunan ya, di balik kain tenunan yang bagus, itu banyak sulaman kayak jahitan-jahitan yang mungkin kayak crowded gitu loh, kayak kusut gitu loh. Tapi pada saat kita balik, itu indah itu hasilnya. Jadi ya memang sometimes seperti itu, sometimes banyak misteri gitu loh. Tuhan punya banyak misteri dalam hidup kita yang kita sepertinya nggak ngerti gitu ya. Tapi pada saat waktunya tepat, kita baru bisa melihat karya Tuhan yang baik sekali, yang bagus sekali gitu buat hidup kita. Nah, aku mulai. God is full of surprises. Tuhan tuh penuh dengan kejutan ya, kejutan-kejutan. Kadang kita apa nggak siap gitu ya. Kadang-kadang pokoknya Tuhan tuh caranya Tuhan tuh suka penuh dengan kejutan gitu. Misalnya eh, waktu 10 tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu aku kehilangan kakak aku, kakak kedua aku. Dia yang menangin aku waktu aku baru pertama kali kenal Tuhan dan dia 10 tahun yang lalu itu dia meninggal gitu ya. Jadi itu benar-benar make me shock gitu ya. Apa aku benar-benar kehilangan dia dan apa buat aku ini satu apa kejutan lah gitu ya. Terus ada lagi mungkin sickness gitu ya. Sickness itu waktu Kak Ayub pernah sakit harus dioperasi itu juga salah satu yang membuat aku sometimes why gitu ya bertanya-tanya gitu ya banyak hal gitu ya Tuhan kasih pokoknya dalam hidup kita tuh seperti banyak kejutan-kejutan dalam hidup kita gitu. Nah itu mungkin break up gitu ya kita kalau lagi in relationship dengan teman-teman mungkin ketika kita mengambil satu kerjaan satu major dalam dalam uh, sekolah kita itu kadang kita pikir ini yang terbaik buat saya tapi setelah saya berjalan belajar kok sepertinya tidak sesuai dengan apa yang saya mau gitu loh. Begitu juga dengan karir seperti itu. Jadi memang God is full of surprises. Jadi sometimes we don't understand gitu loh. Kita nggak ngerti kok begini, kok begitu gitu. Nah, di dalam Roma 11 ayat 33 eh,
dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi apa kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah itu sungguh dalam ya. Itu terlalu sulit untuk kita menyelaminya gitu loh. Kalau di dalam bahasa Inggris dia bilang how unsearchable, susah untuk terselidiki gitu loh. And his path beyond tracing out, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya gitu. Jadi memang susah dimengerti kadang-kadang ya kejutan-kejutan yang datang dalam hidup kita, surprise-surprise yang datang dalam hidup kita itu kita kadang-kadang susah untuk kita mengerti gitu loh. Ada satu statement yang saya baca dari penulis A.W. Tozer ya. God never uses anyone greatly until he tests them deeply. Jadi ketika kita mau dipakai Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan gitu ya, pasti kita akan diuji gitu loh, akan mengalami proses, akan mengalami ujian gitu loh. Karena kayak sebuah emas ya, tanpa melewati api, tanpa melewati digosok dan sebagainya, itu dia tidak akan menjadi emas yang murni dan yang mahal harganya. Jadi dia harus lewati proses. Kalau kita mau dipakai Tuhan, memang banyak proses yang harus kita lewati. Tapi jangan khawatir, maksudnya His grace is sufficient gitu. Jadi seperti itu. Nah, sometimes kita bilang, Tuhan itu mah terlalu jauh ya. Maksudnya Tuhan tuh nggak mana mikirin personal gitu loh. Tuhan tuh pasti mikirinnya secara global, universal dan sebagainya. Tapi saya mau bilang ya, dia detail gitu loh. Dia Allah yang detail dan dia Allah yang tahu segala sesuatu yang paling detail tentang kita. Jadi saya tulis He knows everything about us. Jadi kita jangan merasa Tuhan tahu apa sih gitu loh. Maksudnya Tuhan kan ngurusin yang gede-gede aja. Maksudnya ngurusin the universe, ngurusin apa negara apa segala macam. Mana mikirin personal gitu. Tapi He knows everything about us. Ada satu lagu yang saya suka sama Kak Ayub. Apa Prince of Egypt ya? Yang You Know Better Than I. Itu bagus sekali lagunya. Jadi ketika Yusuf di penjara ada lagu seperti itu gitu. Nah, aku catat beberapa ayat di sini ya untuk membuktikan bahwa Allah itu benar-benar Allah yang sangat detail dan personal dan sangat memperhatikan hidup kita gitu loh. Di dalam Ayub 31 ayat 4 ya. Bukankah Allah yang mengamati jalanku dan menghitung segala langkahku? Ini kalian bisa renungkan ya ayat-ayat ini ya. Terus Ayub 28 ayat 24, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Amsal 5 ayat 21, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Mazmur 139 ayat 3, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Jadi kita nggak bisa berdalih kalau Tuhan nggak care sama kita. Kalau Tuhan cuek sama kita atau kita ditinggalkan sendiri, enggak. Karena ayat-ayat ini berkata Tuhan itu sangat, bahkan sehelai rambut kita pun tanpa seizin Tuhan tidak bisa jatuh gitu loh. Saking sayangnya Tuhan sama kita gitu loh. Saking Tuhan begitu detail sama kita. Seperti itu. Nah, saya mau bawa ya kejutan-kejutan apa aja sih yang mungkin
kita bisa belajar ya dari tokoh-tokoh di Alkitab ya. Maksudnya seperti apa gitu. Nah, saya tulis di sini domestic crisis gitu ya. Maksudnya ini kayak Abraham gitu loh. Ketika dia dites, mungkin kalian kalau ada waktu baca Kejadian 22 ya dan seterusnya, kita semua udah tahu lah ya apa kisah Abraham ini ya, bahwa apa ketika Abraham sudah memiliki Ishak, kemudian di dalam ayat Kejadian 22 ayat 1 sampai 2, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Kalau saya jadi Abraham, itu saya mungkin pasti bertanya, why God gitu loh. Tapi di sini Tuhan bilang, Abraham bilang, iya Tuhan gitu. Dia tidak ada apa ketaatannya tuh ketika Tuhan suruh seperti ini, dia lakukan seperti itu gitu. Tanpa dia mempertanyakan maksud Tuhan tuh apa gitu. Dan saya percaya pada saat itu Ishak pun sudah besar ya, bukan toddler lagi, bukan baby lagi, karena di dalam ayat itu dikatakan kayu itu ditaruh di pundaknya Ishak gitu. Jadi betapa sayangnya sebenarnya Abraham kepada Ishak gitu loh. Tapi karena kasihnya Abraham kepada Tuhan, dia taat gitu loh ketika Tuhan. And surprisingly ya di Kejadian 22 ayat 11 sampai 12, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi, ya ini yang dibilang God full of surprises seperti ini ya. Ketika pertama, Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak, tapi ternyata Tuhan menguji imannya Abraham gitu loh. Ketika Abraham taat, ternyata eh, apa Ishak tidak jadi dibunuh. Dan Tuhan bilang, telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Jadi ini berbicara tentang penyerahan hak ya. Nah, di sini iman Abraham terbukti. Dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Di dalam Kejadian 22 ayat 15 sampai 16, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tuh sebenarnya nggak perlu bersumpah loh, tapi karena dia benar-benar yakin gitu ya bahwa meyakinkan ya untuk meyakinkan kita gitu. Padahal Tuhan kan sekali berfirman ya udah, tapi dia harus ngomong aku bersumpah demi diriku sendiri. Jadi dia meyakinkan kita gitu, meyakinkan Abraham. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan seterusnya kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya itu berkat Tuhan mengikuti bahwa Abraham akan diberkati dan sebagainya. Terus yang kedua, aku sebut lifestyle crisis, yaitu Yusuf ya, lifestyle crisis. Nah, ini kita cerita bergambar ya.
back to TK ya. Jadi aku bikin gambar aja. Jadi kita semua mungkin udah tahu kisah tentang Yusuf ya. Tapi Tuhan punya banyak kejutan di dalam hidup Yusuf gitu loh. Nah, pada ayatnya di mana? Ya, Kejadian 37. Ini Alkitab berjalan saya ada di sebelah saya. Jadi di Kejadian 37 di gambar pertama ini eh, Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi pemimpin, bahwa eh, saudara-saudaranya akan menyembah dia, bahkan bulan, matahari akan menyembah dia ya. Itu Tuhan berikan dia mimpi itu loh, bahwa dia akan menjadi pemimpin. Tapi kalau apa proses yang dijalani itu sangat-sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh dunia. Karena biasanya seorang pemimpin itu dimentor, di training, dijaga ya. Tapi tidak demikian dengan Yusuf. Jadi ketika dia mendapatkan mimpi, dia cerita, pasti saudaranya bilang di sini, who do you think you are? Maksudnya siapa lu gitu loh. Sampai gua harus nyembah lu, matahari bulan juga nyembah lu gitu loh. Mereka pasti kesel gitu ya. Udah pertama kesel karena dia anak kesayangan bapaknya. Nah, mulailah kejutan Tuhan buat Yusuf. Proses yang dimulai pada saat dia dibuang ke sumur. Nggak sampai di situ, setelah dibuang di sumur, dia dijual sebagai budak. Jadi kalau eh, kayak orang karir gitu ya, orang karir dari bawah nih, dari ini naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Kalau jenjang karir ya, tapi jenjang karir Yusuf tuh beda. Dari sini turun, dibuang ke sumur, turun lagi jadi budak, ya naik dikit lah jadi kepercayaan Potifar, tapi karena istri Potifar naksir dia dan memfitnah dia, akhirnya dia masuk lagi ke penjara, jadi turun lagi. Jadi skenario-nya tuh tidak seperti yang dibayangkan ya. Ketika kita, kalau orang dunia pikir mungkin, wah kalau calon pemimpin itu jenjang karir naik-naik terus, naik terus, naik terus. Tapi dengan Yusuf nggak demikian gitu ya. Jadi dia turun, masuk sumur, turun, dijual sebagai budak, turun lagi, masuk penjara gitu loh. Jadi, tapi sampai terakhir dia menafsirkan mimpi Firaun, dikeluarkan dari penjara. Kalian semua pasti udah tahu ceritanya, akhirnya jadi Perdana Menteri. Nah, setelah dia jadi Perdana Menteri, terjadi kelaparan di Israel, mereka datang ke Mesir. Sebenarnya buat Yusuf itu waktunya untuk balas dendam ya, maksudnya. Nah, ini nih kesempatan nih. Mereka yang sudah menganiaya aku, kesempatan untuk apa aku balas dendam, tapi nggak demikian dengan Yusuf ya. Jadi justru dia bersyukur kalau dia diproses Tuhan dan dibentuk Tuhan untuk mempersiapkan kehidupan buat saudara-saudaranya. Makanya di dalam ayat sini aku tulis Kejadian 50 ayat 20. Ini kata-kata Yusuf ya kepada mereka, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, ini Yusuf punya panggilan yang besar. Makanya tadi dibilang si Awe Tozer itu dia bilang, kalau Tuhan mau memakai seseorang, pasti ujiannya juga besar gitu loh. Kemudian satu tokoh lagi, saya bilang karir krisis, yaitu Daud.
Daud itu di 1 Samuel nanti kalian baca sendiri kalau ada waktu baca kehidupan Daud, baca lagi lah gitu. Jadi ceritanya ini saya summary aja. Kenapa saya sebut kejutan atau krisis karir buat Daud ya? Jadi pada saat Tuhan mencari seorang raja, Samuel ke rumah Isai, ternyata Daud lagi jadi gembala gitu loh. Dan nggak masuk hitungan lah gitu loh. Penampilannya juga nggak masuk hitungan. Tapi Tuhan tidak melihat penampilan, Tuhan melihat hati. Nah sebenarnya itu Daud udah orang pilihan Tuhan lah. Dia akan menjadi raja. Tapi prosesnya tuh nggak gampang untuk Daud sampai kepada puncak pimpinan gitu loh. Puncak jadi raja lah, nggak semudah itulah gitu maksudnya. Nah, eh, kenapa? Karena prosesnya itu Daud meskipun Samuel udah mengurapi dia menjadi raja, itu nggak langsung. Sebenarnya kan kalau kita udah tahu ya, oh ini udah diurapi sebagai raja nih, harusnya dia dirawat, diberi makanan yang bergizi karena calon raja kan, terus dikasih pendidikan, bagaimana menjadi raja atau apa, tapi nggak seperti itu. Dia tetap menggembalakan domba gitu loh. Sampai akhirnya ketika Goliat muncul, barulah dia muncul dan dia mengalahkan Goliat. Nah, pada saat dia mengalahkan Goliat, semua orang bersorak-sorai. Wah, hebat, puji Tuhan. Maksudnya Goliat udah mati, everybody is excited. Orang Israel bersorak-sorak. Tapi nggak demikian dengan Saul. Itu loh. Raja Saul itu insecure. Jadi ketika Daud dielu-elukan sama bangsa orang Israel itu, si Saul insecure gitu loh. Jadi dia merasa ini saingan dia nih gitu loh. Jadi dia mau bunuh si Daud gitu loh. Mau bunuh Raja Daud. Makanya itu yang dibilang prosesnya beda gitu loh dengan apa yang kita pikirkan. Meskipun dia udah diurapi sebagai raja, tapi nggak semudah itu dia. Ketika Raja Saul insecure, selama kalau dibaca di dalam 1 Samuel itu hampir 12 sampai 14 tahun. Daud itu lari dari Saul, lari kemana-mana, bersembunyi di gua Adulam, hidup di padang gurun Yudea, tinggalnya di gua-gua itu loh. Jadi nggak gampang, Daud hidup tuh nggak gampang. Prosesnya Daud tuh sampai akhirnya dia menjadi raja atas Israel tuh nggak gampang gitu. Nah itu sometimes kalau saya jadi Daud sih, saya juga bisa bisa mikir, bisa kepahitan, bisa kecewa gitu ya dengan janji Tuhan. Maksudnya, loh, katanya aku diurapi jadi raja, kok hidup aku jadi begini gitu kan. Lari-lari dari Saul selama 12 sampai 14 tahun. Bersembunyi, terus hidup di padang gurun, tinggal di gua gitu. Susah banget gitu hidup gua katanya. Tapi ternyata eh, itu memang prosesnya Tuhan gitu ya. Sampai dia jadi raja atas bangsa Israel itu. Jadi aku sebutnya ini uh, career crisis gitu loh. Nah, terus aku simpulkan di dalam jadi 4 prinsipal gitu ya. 4 simple prinsipal gitu ya. Kadang-kadang uh, cara Tuhan tuh dengan kejutan gitu loh. Cara Tuhan membentuk kita tuh dengan surprise, surprise gitu loh. Kayak aku, ini nih surprise aku nih. Kelihatan gak sih? Ini surprise aku. Nggak kelihatan kali ya. Jadi Kak Ayub itu surprise aku. Apa yang tidak pernah terpikirkan gitu loh ya. Memang aku berdoa buat pasangan hidup, tapi ternyata surprise dari Tuhan, surprise muncullah Kak Ayub. Jadi ya expect aja gitu. Nah, terus
ada lagi, his surprises requires flexibility and adaptability. Jadi ketika ada surprise dari Tuhan, ada kejutan-kejutan dari Tuhan, kita harus fleksibel, harus beradaptasi gitu loh. Oh ya, aku ini lagi ngalamin begini gitu loh. Jangan kata orang Jakarta pecicilan ya, jangan kayak gelisah atau apa gitu. Jadi ketika kita mengalami banyak perubahan, banyak apa apa ya perubahan, kejutan, hal-hal yang kadang-kadang kita nggak ngerti why gitu ya. Kalau itu why gitu kan, kita harus coba berdiam diri, beradaptasi dulu, fleksibel gitu loh. Nah, kadang-kadang memang di belakang surprise itu ada tujuan dan maksud Tuhan yang kita kadang-kadang nggak ngerti gitu loh. Kenapa mesti saya ngalamin begini sih? Kenapa mesti saya harus seperti ini gitu loh. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti gitu loh. Tapi sebaiknya kita mengevaluasi itu, berdiam diri. Tuhan lagi mau ajar aku apa sih gitu loh. Misalnya ketika kita konflik dengan our best friends gitu ya, kita kan bingung gitu ya, maksudnya kok bisa seperti ini gitu loh. Jadi kita coba renungkan, evaluate gitu loh. Kita belajar apa sih itu loh. Apakah kita harus belajar mengampuni atau belajar apa daripada kita menjadi pahit gitu loh. Ini saya tulis apa God wants me to learn from this apa gitu, rather than being bitter gitu loh. Sometimes lebih sering, lebih banyak kita menjadi bitter ya, ketika kita mengalami sesuatu yang di luar ekspektasi kita, di luar yang kita nggak ngerti itu loh. Kadang-kadang kita eh, kecewa gitu. Nah, ketika kita ngalamin surprises dari Tuhan, kejutan-kejutan dari Tuhan, apalah gitu loh. Itu pasti ada sufficient grace gitu loh untuk handle ini. Ada sufficient grace dari Tuhan gitu. Jadi jangan khawatir gitu loh. Kayaknya oh Tuhan berat banget ini, banyak masalah, berat banget ini, segala macam. Tapi sebenarnya ada apa grace gitu ya. Kata Tuhan apa kasih karuniaku cukup buat kamu gitu. Jadi ya bertahan aja gitu. Jangan jangan ngeluh, jangan komplain gitu loh. Jangan menyerah itu, jangan give up gitu kan. Nah, jadi aku summary gitu ya. Sebenarnya apa sih yang kita pelajari ketika kita dealing dengan kejutan dari Tuhan, God surprises dari Tuhan tuh apa sih yang bisa kita pelajari gitu loh. Kita bisa berpikir secara alkitabiah. Jadi kita bisa berpikir dari sisi kebenaran firman gitu loh. Dari sisi kebenaran firmannya gitu loh. Ketika ada apa ada surprise dari Tuhan, ada kejutan dari Tuhan, kita bisa berpikir based on firman gitu, based on Alkitab, bukan dengan perasaan. Sometimes kita merasa oh self pity gitu loh. Oh, duh, kasihan amat ya saya kok begini, saya ngalamin begini gitu. Atau kepahitan atau kecewa dan sebagainya. Sebenarnya dengan itu kayak saya summary Abraham. Abraham itu menyerahkan hak dia gitu. Jadi apa yang dia belajar dari apa peristiwa Ishak, dia menyerahkan hak dia. Jadi rilis rilis kita punya idol, kita punya apa sih yang menjadi idol kita gitu loh. Sometimes kita punya idol kan idol itu kan sesuatu yang kita pentingkan lebih dari Tuhan gitu loh. Apa gitu? Mungkin apa gitu. Saya nggak tahu teman-teman punya idol apa ya maksudnya. Kita serahkan gitu loh. Kita serahkan hak kita gitu.
Nah, yang kedua Yusuf gitu loh. Saya bilang Yusuf itu menerima ketidakadilan tanpa kepahitan. Jadi kalau saya jadi Yusuf mungkin saya pahit banget hidup saya gitu ya. Merasa gitu kan. Orang udah diberikan mimpi yang enak, yang bagus, tiba-tiba kok susah banget harus dijual sebagai budak, masuk penjara, itu benar-benar sesuatu yang sulit untuk diterima gitu loh. Tapi kalau kita belajar dari Yusuf, dia menerima kayaknya unfairness itu gitu ya. Nggak adil banget gitu buat dia, tapi without bitterness gitu. Jadi dia accept the mistreatment without becoming bitter gitu. Nah, yang ketiga itu Daud. Kalau Daud, aku bilang dia upah yang tertahan dan belajar sabar. Meskipun dia tahu bahwa dia udah diurapi menjadi raja, tapi prosesnya nggak secepat instan gitu loh, nggak secepat itu. Jadi ada upah yang tertahan dan dia harus belajar sabar. Jadi handle delay, gratification. Sometimes kita banyak rasa, oh saya udah lakukan banyak hal, kok saya kayaknya nggak dapat apa-apa atau nggak dapat apa gitu. Jadi kalau Kak Ayub tuh ada cerita tentang apa Mordekai ya, Mordekai di kisah Esther. Itu Mordekai itu ketika dia apa menyelamatkan raja, dia tuh tidak dapat upah, upahnya ditahan sampai satu saat Haman bilang eh, Tuhan, maksudnya raja bertanya ya kepada Haman harus diberikan apa hadiah apa buat orang seperti ini gitu. Nah, itu baru upahnya Mordekai itu diberikan gitu. Jadi untuk apa ada rencana Tuhan lah upahnya tertahan gitu dan belajar menjadi apa sabar. Nah, banyak sebenarnya selain Abraham, selain Yusuf, selain Daud gitu loh. Ada Ayub, ada Yunus itu yang kita bisa belajar bagaimana Tuhan memiliki surprises gitu dalam hidup mereka itu kan yang sometimes kayaknya wah nggak ngerti itu. Jadi di dalam slide terakhir saya bilang are you expecting big surprise from God? Be ready. Jadi kadang kita mau tahu apa sih surprise dari God? Ya nggak dikasih tahu lah. Kalau dikasih tahu namanya bukan surprise lagi. Jadi kita siap aja gitu loh. Kadang-kadang surprise dari Tuhan tuh akan ada gitu, datang gitu loh. Banyak. Tapi ya yang kita belajar ya ini, belajar dari tokoh-tokoh ini. Apa maksudnya untuk apa how to handle God surprises gitu loh. Pasti ada sufficient grace, ada pelajaran yang Tuhan ajar gitu loh. Hi BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.